Sepanjang hari ini beberapa teman-teman sudah di sekolah-sekolah itu mereka ikut lomba-lomba puisi dan memang Wow. hasilnya sangat Memuaskan, memuaskan memuaskan. saya karena mereka Aduh, pasti juara ayo selalu diberi juara aplaus itu lah. Ayo seperti aplaus. itu. Keren, Itulah keren. bagaimana kita Keren coba. ya. Oke, sebetulnya larinya bukan karena tulang rusuk atau tulang iga ya atau tulang punggung ya. Salam budaya. Salam damai. Salam karya. Dan bersama ini Aki kedatangan seorang pemuisi handal. Nama beliau Tia Sulaiman. Sungguh sangat terkesan jika kita sama-sama mendengar seperti apa beliau akan membacakan puisi-puisinya. Dan kebetulan sekarang sudah ada di Saung Jokosuro. Mari kita sambut kedatangannya. Mbak Tia. Salam budaya, Rahayu. Salam budaya. Pertama-tama aku mau bertanya. Hari ini pastinya sehat, baik-baik saja ya Mbak ya? Baik-baik dan sehat. Amin, Harus sehat. amin. Aku langsung ke pokok permasalahannya boleh ya? Baik. Aku mengenal Mbak Tia ini bukan sosok yang baru aku kenal di Facebook ya. Karena mata hati telingaku ini berkeliaran kemana-mana. Sampai akhirnya aku terus mengikuti langkah-langkah Mbak Tia dalam mengekspresikan puisinya. Dan terima kasih Mbak Tia sudah dengan lapang dada ingin berkolaborasi dengan saya. Mbak Tia memulai gemar akan puisi itu sejak kapan itu, Mbak? Sebelumnya terima kasih, saya juga sudah diberi kesempatan berkolaborasi dengan Om Joko Suro, bisa dipanggil. Ya, terima kasih Mbak. Dengan bagaimana saya mengenal puisi atau sastra dan teater itu semenjak SMP kelas 1 ya, itu saat itu umur 10 tahun, 11 atau 10 tahun. Saya kiprahnya dari SMP itu bagaimana saya sudah bisa menulis saat itu, menulis sastra, lalu saya berkembang, lalu saya harus menapaki ke dunia yang Sastra sekolah yang lebih ya. Memang punya spesialis. Seperti saya masuk ke IKJ, saya bagaimana belajar teater. Ternyata yang saya pelajari teater di dalam IKJ dengan saya belajar teater di tempatnya WS Rendra itu bertentangan, berbeda sekali. Okay. Ya, di tempat WS Rendra itu belajar berteater adalah belajar kehidupan, belajar hidup. Pada dasarnya itu berteater itu adalah belajar hidup. Seperti itu. Jadi langkah mengawalinya mungkin dari SMP itu saya mengenal sastra. Ya berkembang, tetapi saya menemukan
Jati diri ya. jati diri seluruh tentang apa itu seni, apa itu budaya, apa itu tentang hidup. Terutama adalah belajar kehidupan itu di tempat WS Rendra, atau saya menyebutnya Mas Willy, atau saya biasa Ya, menyebut betul, Bapak Mas juga. Willy, ya. Ya, saya juga menyebut Bapak kan. Ya. Seperti itu. Dan di sanalah saya ditempa. Tahun 90 saya sudah berada di bengkel teater Rendra di tempatnya Mas Rendra. Kalau nggak salah Saya di sana. Cipayung sana ya. Sebelumnya saya di Jalan Mangga. Oh, Di Jalan Mangga lalu tahu Depok ya, itu di masuk Depok ya, ya. Itu perjalanan saya seperti itu di dalam mengenal tentang seni, budaya atau hidup. Disitulah saya terjun langsung. Nah, apakah sampai sekarang juga masih menggelutinya? Menggeluti dalam sastra saya masih menulis. Jadi dalam sastra berteater saya pun mengajarkan ke masyarakat, lebih kepada anak-anak bagaimana apa itu berteater, apa itu bagaimana membaca puisi yang baik. Saya tetap kreatif, proses kreatif saya tetap berjalan di tengah-tengah kesibukan saya yang memang sudah padat sekali, tetapi saya selalu meluangkan waktu Tetap ingin berbagi untuk menulis, ya. Iya. menulis. Wow, luar biasa ya. saja. Berarti bisa juga Mbak mensiasati waktu kesibukan Mbak betul. sendiri ya. Nah itu biasanya saya mensiasati bagaimana saya menulis itu di atas jam 2 malam. Wow. Karena waktu yang tersisa Wow. di atas jam 2 malam itu. Luar biasa. Sampai sekarang ya. Sampai saat ini. Karena menurut saya bagaimana kita membaca dan menulis itu adalah membuat kita tidak pikun. Kita masih jadi tetap terjaga daya pikir kita, daya olah tubuh kita semua terolah dengan baik, energi tetap baik. Seperti itu. Kalau nggak salah ada itunya juga ya, yoganya ya. Iya, yoga kita meditasi ya yang diajarkan oleh Mas Rendra itu bagaimana kita tetap setiap hari harus ada rutin. Rutinnya itu adalah meditasi. Seperti itu. Jadi membaca alam, membaca pikiran, mengolah daya cipta, mengolah daya hidup, itu yang selalu diajarkan oleh Mas Rendra. Oke. Nah, Mbak Tia sendiri kan tadi Mbak katakan bahwa masih ya bergelut dengan teaternya ya, tapi yang aku mau tahu apakah bengkel teaternya Mas Willy ini masih solid atau gimana? Sebetulnya saya hanya menjembatani yang saya ingat saat beliau masih ada. Dia pernah katakan bengkel teater Rendra itu ada kalau saya masih ada. Hanya itu ucapan itu. Artinya kita sudah bisa menyimpulkan. Itu kan beliau sudah tiada, berarti karena ada. ilmu ini sudah mengalir kemana-mana ya. Iya. Jadi jangan lagi terpaku dengan teater yang sudah tidak ada, yang ada ya. Tapi bisa berdiri dengan kaki sendiri dengan ya. Mereka masing-masing teman-teman untuk Oke. mengolah itu semua. Tapi kalau menulis terus ya, Mbak Tia ya. Menulis saya harus wajib hukumnya, walaupun itu hanya berapa alinea atau berapa paragraf. Luar biasa. Suka aku dengarnya ini, sangat suka. Karena dengan ilmu yang Mbak Tia miliki, Mbak tidak segan-segan untuk menyebarluaskan. Padahal kalau dipikir mungkin puisi sekarang ini orang hanya sekedar melirik. Betul. Tidak sampai melotot. Nah, sekarang bagaimana mungkin Mbak Tia sendiri punya feeling atau punya cara untuk bagaimana ini khalayak atau sahabat-sahabat kita ini bisa melotot gitu loh. Menyimpulkan, oh ternyata puisi ini indah, oh puisi ini nyaman. Ya, kira-kira bagaimana? Kalau selama ini yang saya jalankan adalah pada saat kebetulan saya juga punya kegiatan yang saya menyebutnya itu ngelapak literasi, Om. Oke. Ngelapak literasi itu saya mobile ke kampung-kampung. Itu saya membuka lapak buku-buku bacaan anak-anak mulai seperti kayak sekolah berjalan lah ya. Betul, saya ngelapak itu mulai dari anak-anak TK sampai SMP saya ngelapak itu. Lalu di dalam kegiatan literasi itu saya memasukkan unsur-unsur teater, puisi,
tari, musik, dan prosa. Itu saya masukkan unsur-unsur itu. Kenapa? Karena saya ingin puisi itu tidak mati. Untuk untuk anak cucu kita ke depannya itu Ya. kan puisi lama-lama akan mati Ya, kalau betul, dari betul, kita tidak betul. membudayakan Betul. bagaimana puisi Betul. itu bisa tetap dicintai Hmm. dan diminati oleh anak-anak, terutama ya kita pupuk dari anak-anak Ya. usia dini ya Om, Ya, 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 untuk ya, puisinya ya. seperti itu. Setuju. Karena Betul. puisi ini untuk kita ya, Betul. untuk aku mungkin Mbak Tia juga sepandangan dengan saya bahwa pemerintah aja takut kok sama puisi. Betul. Dibikin chaos dengan puisi bisa. Bisa. Iya. Ya contohnya yang dihabisi kan ada. Betul. Bagaimana Wiji Tukul ya Om, Nah, ya, kayak Wiji itu. Tukul, kayak Sangat, Rendra iya. dimasukkan ke bui tanpa proses hukum. Betul. Nah, itulah yang membuat suasana hati itu kadang tidak tentram Betul. kalau melihat dengan keberadaan yang sudah pernah kita alami ya. Nah, mungkin juga Mbak Tia sepandangan atau juga mungkin sama-sama ingin bergerak bagaimana caranya seperti yang selalu aku akan angkat ya, bahwa mempuisikan masyarakat dan memasyarakatkan puisi. Nah, Iya, sangat setuju. nah, di sini aku suka sekali dengan ketulusan Mbak bisa menceritakan tentang bagaimana juga Mbak memberdayakan masyarakat ini dengan sekolah berjalan ya. Aku juga berpikir gini, aku tinggal di Indonesia yang sudah sekian lama merdeka, tapi aku masih mendapatkan orang yang busung lapar, orang yang buta huruf. Nah, bagaimana cara kita ini membangkitkan gairah membaca kepada orang tua, ya khususnya pada orang tua, bagaimana cara membangkitkan gairah membaca untuk anak-anak gitu. Ini loh yang rasanya kok prihatin gitu. Tapi mungkin Mbak juga sudah melangkah ya dengan sekolah berjalan tadi. Nah, mungkin ada hal lain yang kira-kira bisa memacu gairah membaca, mungkin bagaimana? Atau mungkin dari puisinya atau teaternya mungkin gimana? Dengan teknik, saya punya teknik tersendiri dengan ngelapak literasi itu, bagaimana adik-adik kita atau anak-anak kita itu bagaimana mencintai sastra atau terutama khususnya puisi, dengan cara saya selipkan, jadi supaya tidak monoton. Hari ini dengan menggelar bagaimana mereka mencintai buku-buku, lalu saya selipkan dengan ada kelas cooking class, memasak, entah itu membuat semacam agar-agar atau apa dengan cara yang agak-agak lucu yang anak-anak suka. Saya selipkan, jadi sambil memasak mereka berpuisi. Jadi otomatis mereka suka dengan itu. Jadi saya selalu ditunggu anak-anak. Bagaimana cara? Saya selalu ditunggu anak-anak. Jadi itulah ketertarikan anak-anak saya, bagaimana menyelipkan, pandai-pandailah kita menyelipkan sesuatu yang memang disukai anak-anak. Ya, anak-anak apa nih yang disukai anak-anak minatnya? Itu kita masuk di dalam dunia mereka. Jadi saya harus belajar dulu. Harus paham dulu apa sih yang anak-anak adik-adik kita suka. Disitulah saya mulai masuk ke dalam dunia mereka. Oh ternyata sukanya ini. Saya masuk ke dalam dunia mereka. Nah, seperti itu. Di sisi lain, dari sekian lama Mbak membentuk ya pendidikan arti kata pendidikan sekolah jalanan tadi ya, sudah ada benih-benih yang terlihat atau mungkin yang sudah bisa dibanggakan. Betul. Sepanjang hari ini beberapa teman-teman sudah di sekolah-sekolah itu mereka ikut lomba-lomba puisi, dan memang hasilnya sangat memuaskan saya, karena mereka pasti juara. Ayo diberi aplaus lah, ayo aplaus. Keren. Bagaimana kita coba mau berusaha kita mari sama-sama bergerak untuk memberdayakan puisi itu ke tengah-tengah masyarakat anak-anak, ya umumnya ya. Waduh, tauladan sekali. Saya suka. Kita belajar. Kalau misalnya
tadi Mbak Tia katakan bahwa puisi ini sudah mulai ya merambah Betul. ke usia dini gitu kan. Nah sekarang kalau di kacamata Mbak sendiri, bagaimana yang kaula mudanya, penerus-penerus ini, penggiat-penggiat baru ini gimana? Kalau menurut saya kalau untuk pemula, untuk terutama oleh anak-anak milenial ya yang disebut itu ya, pada dasarnya memang pada saat kita memperkenalkan kepada anak-anak dengan anak-anak milenial itu berbeda, memang Betul. sangat berbeda. Betul. Jadi yang kita siasati adalah tekniknya kita harus mengawali dari yang anak-anak usia dini dulu. Oke. Seperti itu. Oke. Karena dengan memulai dari anak usia dini akan seterusnya mereka akan terus mencintai sastra sendiri. Betul. Ketimbang daripada anak-anak milenial kita sudah berusaha bagaimana caranya dengan mengkreatifkan saya antara puisi dengan melukis. Iya, bagaimana mereka bisa yang senang melukis saya masukkan dengan unsur-unsur puisinya. Oke. Dan itu juga saya berjalan dengan baik Oke, dengan cara oke. saya itu. Aku jadi ingat itu, Pak. Seorang pelukis, seorang pemuisi, dan seorang penari. 3 karakter yang berbeda, tapi hanya satu yang bicara, bahasa jiwa. Ya. Nah, kalau Mbak tadi katakan seperti melukis, apa Mbak juga sendiri pernah menggeluti lukis? Untuk seni dan budaya kebetulan saya melukis bisa tetapi tidak menjadi sesuatu yang fokus Oke, seperti itu. oke. Mungkin karena keterbatasan dari Waktu sisi juga lain ya, juga. dan kesibukan ya, iya. Untuk itu saya sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan dalam berkontribusi di saung apa ini Saung Joko Suro. Om Joko Suro ya. Saya terima kasih sekali. Terima kasih, Atas undangannya juga dari Om Joko Suro. Terima kasih. Apakah saya bisa menikmati puisinya Om Suro di sore kesempatan ini? Kalau memang berkenan untuk coba membacakan puisinya, saya Boleh. berkenan untuk mendengarkannya. Dengan senang hati, Mbak. Bahkan Terima kasih. justru aku menyiapkan 2 puisi spesial Siap. untuk menyambut kedatangannya Mbak Tia. Aduh, merasa tersanjung. Oke, aku bacakan ya, Oke, Pak. siap. Suram. Benih sejenis embriokah hanya dalam pikir, hanya dalam jiwa-jiwa kotor dan rakus yang terus mendulang keserakahan tanpa mengenal tugas dan jabatan, mengumandang sampai pelosok desa, maling, korupsi, melaju pesat memburu nafsu. Apa benar pejabat publik sebagai patriot sejati? Sebab berapa banyak jari menghitung aktor-aktor koruptor berada di rumah pesakitan. Datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Kalimat serupa topeng kerap menjadi tina-tini, tipu sana, tipu sini, agar pundi-pundi terus terisi. Ucapan maaf kerap dijadikan senjata pamungkas agar terlihat suci sebagai kepantasan diri. Tetapi bukan untuk kami. Karena kami ingin eksekusi mati bagi korupsi. Puisi ini sangat indah,
dan sangat membuat sesuatu yang lain dari yang lain puisinya. Apakah memang ditulis memang pada saat sedang sesuai dengan keadaan kondisi puisi itu berkenaan dengan hati yang paling dalam mungkin, karena memang terasa energinya pun ada masuk di dalam di dalam untayan lagu itu, untayan lagu puisinya itu sangat masuk menurut saya. Terima itu kasih, lebih baik, penghayatannya pun lumayan cukup baik juga Om. Terima kasih apresiasinya Mbak. Yeah. Terima kasih. Nah, tapi jangan ada kecurangan atau jangan ada dusta ya. Aku minta supaya Mbak Tia juga memberikan puisi buat Aki. Oke, siap. Terima kasih, saya Monggo, akan monggo, bacakan puisi untuk Om Joko ya. Monggo. W.S. Rendra, karya. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring lebah laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk. Dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyaan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi, ketidakpastian merajalela. Di luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki, menjadi mara bahaya, menjadi isi kebun binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera semapor di tanganku. Aku ingin membuat isyarat asap kaum Indian. Aku tidak melihat alasan kenapa harus diam, tertekan, dan termangu. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar, duduk berdebat, menyatakan setuju dan tidak setuju. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan, ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Matahari menyinari, air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Gelombang angin menyingkapkan keluh kesah yang teronggok bagai sampah, kegamangan, kecurigaan, ketakutan, dan kelesuan. Aku tulis pamflet ini karena kawan dan lawan adalah saudara. Di dalam alam masih banyak ada cahaya, matahari yang tenggelam diganti rembulan. Lalu besok pagi pasti terbit kembali. Dan di dalam air lumpur kehidupan aku melihat bagai berkaca. Ternyata kita toh manusia. Pejambon, Jakarta 27 April 1978. Potret pembangunan dalam puisi. Wow, luar biasa Mbak Tia ya. Betul-betul bisa menghayati, baik dari penghayatannya, baik dalam
pembacaannya. Luar biasa. Aku Terima suka. kasih. Kalau nggak salah itu karyanya Mas Willy ya? Iya, betul. Betul ya? Karyanya W.S. Rendra. Potret pembangunan. Potret pembangunan itu ya, memang waduh itu luar biasa itu. Dan Mbak Tia sendiri mampu menjiwainya ya. Iya, salah Wah. satu puisinya yang saya suka itu Salah satunya ya, ya membakar. membakar ya. Dan terlihat jelas kemasan apa kata-katanya juga, waduh luar biasa. Terima kasih sekali Mbak. Oke, kita kembali ke itu ya Mbak ya, ke mana ke Langsung Om, langsung ngobrol-ngobrol aja. Nah, kita kembali ke obrolan tadi ya Mbak ya. Bahwa Mbak sendiri sudah mengarungi sastra puisi ini sudah mulai dari SMP ya. Nah, sekarang yang aku mau tahu lebih dalam lagi, Mbak Tia ini apa ya bisa masih banyak ya pertemanan di orang-orang bengkel teaternya Mas Willy ya. Iya. Seperti kayak Mas Dibyo ya, kenal dekat ya. Kenal dekat. Nah, kemarin sempat kolaborasi juga sama Aki. Nah, aku sempat dengar juga bahwa Mbak Tia di sisi kekuatan jiwa seninya juga tidak meninggalkan karirnya Mbak sendiri ya, seperti seorang advokat ya kalau nggak salah ya. Coba bisa nggak sedikit saja kita aku mau dengar ini. Saat orang yang nggak mampu, orang miskin itu tidak bisa tercover dengan kasus-kasusnya yang memang seperti KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga terhadap para perempuan. Itu saat mereka melapor itu mereka kesulitan.